semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas pimpin doa dulu. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, berdoa sesuai menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, di mejanya yang masih ada barang-barang tidak berhubungan dengan pembelajaran, silahkan dimasukkan. Contohnya ada yang makanan, sisa-sisa jajan, terus ada air minum, yang di atas hanya ada alat tulis, buku, laptop, dan Alia Nurul, Amar Meto, Ana Nadia. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun cuacanya nggak menentu nih, tadi siang panas, tadi pagi panas ya kita upacara, sekarang udah mendung lagi. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Alia, ibu mau tanya, masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Kami melaksanakan praktikum membuat stok pada minggu lalu. Oke, Alia, minggu lalu. Nih, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu punya peraturan. Pertama dan paling utama yaitu handphonenya yang belum di silent silahkan di silent dan jangan dipergunakan selama pembelajaran dengan Bu Rizka, kecuali jika diperbolehkan nanti pada saat diskusi kelompok. Pertama yaitu presentasi atau pemaparan materi dari Bu Rizka sendiri, yaitu tentang saus. Yang kedua, kalian akan melakukan diskusi kelompok. Hasil dari diskusi kelompok itu kalian akan presentasikan di depan kelas, ya. Setelah pembelajaran hari ini selesai, di akhir pembelajaran akan ada post test. Oke. Bu akan bacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai oleh kalian, ya. Yang pertama yaitu menganalisis. Adapun tujuan pembelajaran, berarti tujuan kita belajar hari ini pertama, peserta didik mampu menjabarkan konsep saus. Itulah yang Ibu bisa bacakan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa bantu jawab, bacakan tentang materi pembelajaran hari ini? Oke Nadia, silakan Nadia. Untuk materi pembelajaran hari ini, di antara lain ada pengertian saus, fungsi saus, bahan pembuat saus, alat pembuat saus, penggolongan saus, jenis turunan saus, dan kualitas saus. Oke, terima kasih Nadia. Tepuk tangan dulu dong buat Nadia. Di sini ada 3 gambar yang berbeda. Kira-kira ini gambar apa sih? Spaghetti. Oh, spaghetti. Udah pernah makan spaghetti sebelumnya? Sudah ya. Banyak di yang instan-instan juga sudah banyak dijual di Indomaret, Alfamart itu. Nah, sekarang dari ketiga gambar ini, kira-kira ada nggak sih yang bisa bedain gambar di antara 3 gambar ini? Oke, Yasmin, silakan berdiri. Yasmin, ini kira-kira gambar apa ya 3 gambar ini? Kan ada 3 gambar spaghetti. Ya. Yang pertama itu gambar spaghetti polos, dan yang kedua itu spaghetti dengan hidangan saus merah, dan yang ketiga spaghetti dengan hidangan saus putih. Oke, Yasmin. Tadi teman-teman kata Yasmin, di sini ada 3 gambar spaghetti, yaitu pertama spaghetti yang polos, kedua spaghetti dengan saus warna merah, dan yang ketiga adalah saus warna putih. Begitu ya Yasmin ya. Oke, Ibu tanya lagi nih, di antara 3 spaghetti ini, kira-kira enakan spaghetti yang polosan atau yang udah diberi bumbu? Ya, berarti enakan yang udah dikasih bumbu dan saus ya. Kita tahu nggak ya? Ada yang bisa jawab nggak nih? Oh, silakan Mega. Kira-kira pengertian saus itu apa sih menurut Mega? Saus adalah cairan yang dikentalkan dengan salah satu bahan pengental sehingga menjadi setengah cair atau semi liquid yang disajikan sebagai hidangan kelengkapan dari daging ikan, kue-kue manis dengan tujuan untuk meningkatkan atau mempertinggi kualitas makanan.
Oke, terima kasih Mega. Tepuk tangan untuk Mega udah berani. Ya, kita cocokkan dengan jawaban Bu Giska dulu. Oke, saus. Saus adalah cairan yang dikentalkan. Ya, cairan yang dikentalkan sehingga menjadi semi liquid, yaitu setengah cair. Setengah cair itu maksudnya dibilang cair enggak, dibilang kental enggak, berarti yang sedang-sedang saja, ya. Dan disajikan sebagai hidangan pelengkap, bisa pelengkap dari daging atau pelengkap dari ikan ataupun kue-kue manis. Contohnya hidangan manis yang pakai saus apa? Contohnya adalah puding, ya. Kalau kita makan puding pasti ada saus flaknya, bisa flak vanila ataupun flak coklat atau rasa pun lainnya. Dan ini pun saus punya tujuannya apa sih? Juga meningkatkan atau mempertinggi kualitas makanan. Itulah pengertian saus menurut Prihastuti Ekawati Ningsih. Lanjut ya, jangan ada yang ngantuk ya. Karena hari sudah semakin siang dan cuacanya sudah mendung, ya pastinya udah mulai ngantuk nih mata-matanya ya. Ya, kita lanjut ke ice breaking biar gak ngantuk. Siap ya? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Boleh silakan duduk. Udah gak ngantuk ya? Siap. Ibu instruksikan silakan berkumpul dengan temannya kelompok masing-masing. Ya, mulai sekarang. Saya sudah membawa laptop. Oke, terima kasih. Ibu akan jelaskan tentang LKPD-nya terlebih dahulu. Nah, petunjuk LKPD yang di sini, peserta didik secara berkelompok diminta untuk mengamati video dari YouTube, ya, terkait faktor kegagalan dalam membuat mayones dan cara mengatasinya. Silakan kalian tambahkan menurut video itu ada pastinya bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan pada saat membuat mayones. Silakan kalian juga tambahkan. Lalu tugas peserta didik diminta untuk menganalisis video tersebut dan mengisi sesuai lembar kerja yang tersedia. Lembar kerja yang dimaksud adalah ini, sudah Bu Giska printkan, ya. Oke, di depan kalian sudah Ibu bagikan yaitu LKPD, lembar petunjuk peserta didik. Sudah ada instruksinya seperti apa, sudah ada kolom-kolomnya yang tinggal kalian isi. Nanti kalau kalian tinggal scan aja video yang ada di depan. Kalau nggak bisa scan nanti jangan Ibu bisa bagikan di grup WA ya, linknya ya. Jadi kalian bisa tonton. So, what is mayonnaise? It's condiment. Ya, tadi kita sudah menonton bersama tentang cara membuat mayones dan cara mengatasi mayones yang gagal. Ya, silakan secara berkelompok diskusi dan siapkan presentasi untuk maju ke depan. Ya, silakan diisi LKPD-nya. Ibu pilih kepada kelompoknya Ratu terlebih dahulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi
slide ini sebagai penjawab pertanyaan. Saya persilakan kepada presentator untuk mempresentasikan. Kelompok dari kelompok 1 dan 3 sudah maju. Sebentar. Bisa kan jelasin sedikit ya kesimpulan dari kita refleksi dulu nih dari pembahasan tadi. Jadi dari mayones tadi ada bahannya apa? Kuning telur, terus ada apa? Vinegar minyak, ya, terus vinegar atau cuka, lalu ada lada garam, itu, dan ada mustard. Nah, gimana sih ciri-ciri mayones gagal tadi yang ada di video? Tadi ada yang cair, ya, mau dikocok, bagaimanapun pasti tidak akan kental. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Daripada mayonesnya dibuang, ya, daripada mayonesnya dibuang terus kita bikin dari awal, mending kita pecahkan kuning telur yang baru, ya, pecahkan kuning telur yang baru, dikocok dengan sedikit cuka boleh sampai dia agak mengental. Lalu mayones yang pecah di awal sebagai pengganti minyak dituangkan secara sedikit-sedikit, ya, jadi bahan yang pecah tidak terbuang. Begitulah tadi ya kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Selanjutnya post test, ya, oke? Di akhir pembelajaran pasti ada post test dong. Silahkan bukunya ditutup. Lalu Ibu minta silahkan join myquizzes.com, masukkan kodenya 463677. Mulai di handphonenya. Oke, silakan kerjakan. Ada 10 soal untuk mengukur kemampuan kalian hari ini. Tadi sudah kita bahas tentang saus. Oh, Ratu Halimah pertama. Kan? Ya, kita munculkan siapa pemenangnya. Ada Ratu Salma dan Hasna ternyata. Tepuk tangan dulu. Ya, tuh. Juara 3 ada Mega, juara 2 ada Hasna, dan juara pertama ada Ratu. Tepuk tangan dong. Nanti untuk ketiga juara ini Ibu punya reward, nanti ambil di ruang guru ya. Ya, tuh sudah selesai. Kita sudah masuk ke akhir pembelajaran, ya. Kita hari ini sudah belajar tentang saus. Tadi teman-teman kita perwakilan sudah ada yang presentasi dan sudah ada tanya jawab juga, ya. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oke, Umi, silakan Umi. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini tadi? Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita belajar pengertian saus, fungsi saus, bahan dan alat pembuatan saus, mengaduk saus dan turunannya, dan kualitas saus. Oke, Umi, terima kasih, tepuk tangan buat Umi dari Pusat ya dari tadi. Ada yang bisa menambah? Iya, kita sudah sampai ke akhir pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang saus. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembuatan dioksid, ya. Pembuatan dioksid dalam membuat saus sudah dibagikan kelompok prakteknya juga ya. Nanti resepnya tentang mayonesnya mau membuat mayones dan turunannya akan Ibu sampaikan kemudian. Sudah di akhir pembelajaran, Ibu minta kepada KM Ketua Kelas silakan untuk memimpin doa di akhir pembelajaran kita hari ini. Baiklah kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa